apapun. Ya. Kepada orang baik dia akan berbuat baik karena memang adalah dia pantas untuk mendapatkan kebaikan karena dia orang baik. Dan kepada orang tidak baik pun orang yang muksin tetap berbuat baik. Ya. Tidak ikut-ikutan. Kalau orangnya baik kita baik, kalau orangnya jahat kita jahat. Oh, enggak begitu. Tetap muhsin, tetap berbuat baik. Nah, dalam makna yang dalam muhsin adalah orang-orang yang sudah berihsan. Orang yang ihsan, orang di dalamnya adalah ada ihsan, ada zikir, ada zikir yang telah ditanamkan oleh guru musik. Nah, iman, Islam, ihsan. Nah, inilah orang yang akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Orang-orang yang bertakwa dan orang selalu berbuat kebaikan. Romoyi Maki Al-Muhri, Romoyi Anang, Romoyi Mustafa, dan para kiai yang lain. Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari, para sarjana, khusus kepada Sahibul Hajat. Ibu Haja Zakia Darmana dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengersabah. Ikhwan akhwat yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Jadi Allah itu menciptakan 100 rahmat atau kasih sayang. Satu bagian dari rahmat Allah itu diberikan kepada semua makhluknya. Diberikan kepada semua makhluknya. Sedangkan yang 99 itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk di akhirat. Jadi satu bagian rahmat Allah yang diberikan kepada Allah, kepada kita semuanya, pada seluruh makhluk Allah, pada seluruh manusia, binatang, mau yang taat, mau yang enggak, mau yang beriman, mau yang enggak, mau yang sholat, mau yang enggak, yang puasa, yang semua dapat rahmat Allah di dunia ini. Dapatkan rahmat, satu bagian rahmat itu. Sehingga dengan satu rahmat itu, kita semua para makhluk Allah bisa saling berbelas kasih, saling menyayangi. Ya. Sampai binatang buas pun, binatang liar pun, itu mengasihi anaknya. Itu rahmat Allah. Maka ada orang bilang sebuas-buasnya serigala, sebuas-buasnya macan, nggak akan makan anaknya sendiri. Itu adalah kasih sayang Allah. Nah, seorang binatang liar, buas, sebuas apapun, kayak macan, serigala, dia lapar, tidak akan makan anaknya sendiri. Ini adalah karena kasih sayang dari Allah. Nah, senakal apapun orang, itu masih ada kasih sayang. Ya, masih ada kasih sayang. Paling tidak di antara mereka. Ya, para geng-geng, para ini. Ya. Mereka solidaritasnya kan luar biasa. Yang sesama geng ini, geng ini, geng ini. Mereka juga saling mengasihi meskipun kepada orang yang lain. Ini adalah bagian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian. Tapi untuk yang 99 rahmat Allah yang tersisa, ini dicurahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Untuk siapa? Tentunya adalah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ini rahmat Allah. Yang rahmat Allah yang satu ini meliputi semua pintu rahmat Allah akan terbuka untuk hambanya. Bahkan pada saat dia berdosa dan melakukan satu kesalahan. Terbuka. Maka dalam satu riwayat, Fir'aun ketika tenggelam, ngejar Nabi Musa, tenggelam di laut. Itu Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa. Musa, tolong saya.
wahai Musa, tolong saya mau tenggelam, mau kelelap, tolong saya. Itu sampai 70 kali konon dalam riwayat. 70 kali Fir'aun meratap kepada Nabi Musa, minta tolong kepada Nabi Musa. 70 kali. Ya. Tetapi Nabi Musa tidak peduli. Nabi Musa tidak mengindahkan. Ya. Tidak ngeladenin. Nah, maka tenggelamlah Fir'aun. Dan di situ Allah berfirman, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah. Fir'aun berteriak minta tolong 70 kali kepada Nabi Musa, tidak ditolong. Seandainya Fir'aun itu minta tolong kepadaku satu kali saja, niscaya aku akan tolong dia dengan rahmatku, kata Allah. Jadi seandainya pada waktu itu Fir'aun itu nggak minta tolong kepada Nabi Musa, minta tolongnya kepada Allah sekali saja. Maka kata Allah, aku dengan rahmatku akan tolong dia. Meskipun Nabi Musa tidak peduli. Nah, ini artinya apa? Orang sebejat, sedurhaka kayak Fir'aun sekalipun, yang mengaku Tuhan, ya, yang pengen disembah oleh makhluk, kalau dia minta tolong kepada Allah, bertobat kepada Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang biasa. Ini rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Sebanyak apapun, seluas apapun dosa kita, rahmat Allah lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah peringatkan, la tayasu min rohillah. La tayasu min rohillah. Jangan kau berputus asa dengan rahmat Allah. Waduh, saya dosa banyak ini, Allah ampuni nggak? Pasti Allah akan ampuni. Waduh, dosa saya ini nggak kehitung. Pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua rahmat Allah itu melebihi dari segalanya. Bahkan dalam hadis diterangkan ada kisah orang 500 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan 500 tahun ibadah. Ibadahnya di atas gunung, dikelilingi oleh lautan. Nah, tiap hari mengalir itu di sisinya ada air laut tidak asin, tawar. Dan tiap hari ada buah delima yang tumbuh, yang dia makan konsumsi setiap hari. 500 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud. Dan Allah mengijabah, dia mati dalam keadaan sujud. Coba bayangkan. Sudah selalu ibadah, nggak pernah maksiat kepada Allah. Meninggal dalam keadaan sujud lagi. Nah, akhirnya dibangkitkan orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, perintahkan orang itu untuk ke surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku, kata Allah. Akhirnya diperintahkan kepada si Abid tadi, wahai Abid, silakan. Allah perintahkan kamu masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi si Abid ini ngeyel. Wahai malaikat, dengan amalku, dengan ibadahku saya masuk surga. Kata Allah, dengan rahmat Allah, dengan ibadahku, dengan prestasi ibadahku, kata orang tadi. Kata malaikat, dengan rahmat Allah. Ini ngeyel juga. Ya, ngeyel ini orangnya. Kata Allah, masuk surga itu dengan rahmatku, dengan kasih sayang Allah. Tapi dia merasa berprestasi, ibadahnya 500 tahun. Ya. Dia maunya masuk surga dengan ibadahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, ya malaikat coba hitung kenikmatannya. Dihitung kenikmatan bisa melihat di dunia.
ternyata ketika dihitung melihat itu tekor ibadah yang 500 tekor ya, dengan satu nikmat penglihatan mata, nikmat yang lain, nikmat telinga, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa bicara, nikmat dan lain sebagainya. Artinya ibadah yang 500 tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidak bisa menghitung. Dan ternyata setelah ditimbang orang ini tekor. Akhirnya orang itu diperintahkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Man dzalladzi khalaqa min Adam?" Wahai hambaku, siapa orang yang menciptakan kamu sebelumnya enggak ada? Engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan aku. Kemudian Allah bertanya lagi, "Man dzalladzi manahaka quwwatan lita'budani khamsa mi'ati sanatin?" Terus siapa yang memberikan kamu kekuatan untuk kamu bisa ibadah kepadaku sampai 500 tahun. Siapa yang memberikan kekuatan kamu untuk ibadah 500 tahun? Orang tadi menjawab, engkau ya Allah. Mengaku. Ya. Mengakui bahwa dia bisa kuat ibadah itu. Ya, yang membuat tawar air yang di sekelilingnya padahal itu adalah lautan. Siapa? Allah. Yang menumbuhkan tiap hari delima untuk dia makan siapa? Allah. Sama kayak kita sekarang. Kita yang sedang berpuasa. Ya. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa? Allah. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk zikir, hataman, manakib? Allah semuanya. Ya. Jadi semuanya Allah ditanya. Yang memberikan kepada kamu ibadah 500 tahun kuat itu siapa? Engkau ya Allah. Ya. Ya, maka karena oleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ya. Wa birrahmati adkhulukal jannah wa innaka min khiyari ibadi. Dan kata Allah, dengan rahmatku aku masukkan kamu ke surga. Sesungguhnya engkau adalah termasuk hamba-hamba pilihanku. Jadi pada akhirnya ya, yang ibadah 500 tahun pun ini masuk surga dengan rahmat Allah. Yang 500 tahun ibadahnya. Apalagi ibadahnya yang hanya sebentar-sebentar. Nah, inilah rahmat Allah, keluasan rahmat Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tidak ada yang selamat dari neraka kecuali rahmat Allah. Amal kita adalah tidak bisa memasukkan kita ke surga, tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan. Rohnya adalah rahmat Allah. Kita bisa umroh pada pagi ini, pagi siang ini. Ada jamaah ikhwan kita umroh dipimpin oleh Ki Rusti. Itu semua rahmat Allah. Kita juga di sini bisa ikut manakib online, rahmat Allah. Semua adalah rahmat Allah. Nah, kenapa rahmat Allah turun? Ada sebabnya. Tidak gampang ya. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu tidak gratis. Ya. Di dalam kitab Wada'ilus Syuhur, di antaranya guru kita mengutip firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu selalu dekat bersama dengan orang-orang yang berihsan, orang-orang yang berbuat baik. Maka ini tanda, ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah selalu dia ya, berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun."
Sesungguhnya rahmat Allah, ini kalau anak-anak santri menjelaskannya, memberikan wa inna rahmatallahi satuhune rahmat innallaha satuhune rahmate Allah iku ma'alladzina sartane orang-orang wong-wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina walladzina lan sartane wong-wong akeh hum kang utawi alladzina iku muksinuna wong-wong kang gawe bagus. Sesungguhnya rahmat Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Walladzina hum muhsinun dan orang-orang yang selalu muhsin, yang selalu berihsan. Ya, makna lafziyanya adalah muhsin orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya. Wa huwa man aksana ilaman aksana wa ilaman asa'a. Muhsin itu adalah orang yang selalu berbuat baik. Baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Orang yang muhsin itu selalu apapun. Ya. Kepada orang baik dia akan berbuat baik karena memang adalah dia pantas untuk mendapatkan kebaikan karena dia orang baik. Dan kepada orang tidak baik pun orang yang muhsin tetap berbuat baik. Ya. Tidak ikut-ikutan. Kalau orangnya baik kita baik, kalau orangnya jahat kita jahat. Oh, enggak begitu. Tetap muhsin, tetap berbuat baik. Nah, dalam makna yang dalam muhsin adalah orang-orang yang sudah berihsan. Orang yang ihsan, orang di dalamnya adalah ada ihsan, ada zikir, ada zikir yang telah ditanamkan oleh guru musid. Nah, iman, Islam, ihsan. Nah inilah orang yang akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Orang-orang yang bertakwa dan orang selalu berbuat kebaikan. Maka kita dimanapun oleh guru kita diajarkan selalu berbuat kebaikan. Dimanapun, kapanpun. Apa kebaikan yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh malaikat sehingga tidak tercatat, yang tidak dideteksi oleh setan sehingga tidak merusak. Apa kebaikan itu? Zikrul khafi. Zikir khafi. Zikir yang ada dalam ditanam oleh guru kita. Ini zikir tidak dicatat oleh malaikat karena malaikat nggak bisa nyatet. Ini zikir nggak bisa dirusak oleh setan karena setan juga nggak tahu. Inilah dimanapun kita selalu berbuat baik. Ini dengan ini kalau nggak punya guru mursyid nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita termasuk orang muhsin kalau tidak ketemu dengan guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.